Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi minggu ini kita akan mempelajari mengenai proses pembuatan kompon lateks. Jadi, kompon lateks ini bahan baku utamanya adalah lateks pekat. Lateks pekat adalah lateks kebun yang telah diproses sehingga memiliki kadar karet kering sebesar 60% atau 60% ke atas ya. Nah, lateks pekat ini kemudian akan ditambahkan bahan kimia sehingga menjadi kompon lateks. Nah, ini akan kita pelajari minggu ini. Kemudian setelah jadi kompon lateks, maka bisa diolah menjadi produk hilir yang lain, yaitu bisa contohnya kasur lateks atau balon, sarung tangan, atau sabut red. Ini bukan pengertian dari kompon lateks ya. Sebelum menjadi kompon lateks, nama prosesnya adalah compounding ya, compounding lateks. Proses pengolahan lateks pekat dengan penambahan berbagai bahan aditif tertentu sehingga menjadi bahan setengah jadi yang siap untuk pembuatan produk akhir berbasis lateks atau latex based product. Nah, prosesnya ini kemudian akan menghasilkan kompon lateks, yaitu campuran antara bahan lateks yang tadi lateks pekat dengan bahan-bahan aditif sehingga diperoleh suatu produk yang mempunyai sifat-sifat teknik tertentu sesuai dengan yang diinginkan. Jadi sudah berbeda. Yang tadi lateks pekat ya berubah menjadi kompon lateks. Bentuknya menyerupai lateks pekat gitu kan, tapi karena sudah ada bahan kimianya, sekarang namanya menjadi kompon lateks yang memiliki sifat-sifat tertentu. Tahap pembuatan kompon lateks. Jadi pertama-tama kita membuat formula kompon lateks ya. Jadi kita menentukan dulu formulanya itu apa. Kadang beda produk, beda formula. Ini sama seperti kita membuat kue. Ya, antara kue yang satu dengan yang lain, resepnya berbeda walaupun sama-sama menggunakan tepung terigu. Itu misalnya ya. Setelah kita menentukan resepnya atau formulanya, kita menyiapkan bahannya ya. Nah, di sini kan kita menggunakan lateks pekat, oke ya. Kemudian kita menggunakan bahan kimia. Nah, umumnya itu bahan kimia yang digunakan berupa serbuk atau cairan yang tidak larut di dalam air. Nah, agar dia nanti ketika tercampur dengan lateks pekat itu bisa bercampur secara homogen, maka kita perlu membuat dispersinya terlebih dahulu ya. Jadi ini ada proses sendiri cara membuat dispersi ya dari bahan pendispersinya. Kemudian setelah itu, setelah sudah jadi bahan dispersinya, kita campur dengan lateks pekat yang kadar keringnya 60% tadi ya. Kita menggunakan alat namanya ball mill ya. Jadi nanti kita lihat seperti apa. Setelah itu dilakukan pemeraman agar pemasakannya lebih sempurna. Nah, ini yang saya sebutkan tadi ya, alatnya namanya ball mill. Contohnya aja seperti ini. Ini yang skala besar ya. Di dalam ball mill ini ada apa ya, bola-bola besi ya, bola-bola besi. Jadi fungsinya ini adalah untuk menurunkan ukuran partikel gitu kan. Makanya di dalamnya ada bola-bola besi sehingga ketika bal mill ini berputar, kemudian dalamnya ada bola-bola besi, maka dia akan terjadi gaya gerus sehingga menyebabkan penurunan ukuran partikel yaitu bahan kimia yang tadi yang entah bentuknya serbuk misalnya. Nah, tadi bahan baku utamanya adalah lateks pekat dan bahan kimia ya, bahan kimia atau bahan pendispersinya. Nah, ini contohnya beserta fungsinya bisa kalian baca sendiri. Pada dasarnya, suatu sistem dispersi sekurang-kurangnya terdiri dari 3 komponen bahan. Yang pertama, bahan yang terdispersi, bubuk ya. Kemudian media dispersi bisa menggunakan air dan bahan pendispersi yang sesuai dispersan. Fungsi bahan pendispersi adalah untuk membantu proses pembasahan dari bahan yang terdispersi, mengurangi atau mencegah pembentukan busa, serta mencegah terjadinya penggabungan kembali antar partikel. Ini merupakan pembuatan dispersi kompon per 1000 gram lateks, ya, lateks pekat. Nah, di sini yang pertama adalah bahan dispersinya. Ya, bahan dispersinya itu tadi macam-macam, tergantung fungsinya apa. Kita menggunakan bahan vulkanisasi, misalnya sulfur ya, kemudian menggunakan aktivator, akselerator gitu kan. Nah, jadi tergantung ya bahan dispersinya sebanyak 500 gram. Ya, isinya apa tuh bahan dispersinya ini contohnya sulfur ya atau ZDEC, ZNBT, iono, ZNO. Kemudian
kita membutuhkan darvan, bentonit, dan air. Nah, ini semuanya harus ditambahkan. Kalau kita mau membuat sulfur ya, dispersi sulfur, berarti di sini sulfurnya 500 gram, darvannya 22,5, bentonitnya 2,5, airnya 475. Jadi totalnya ada 1000 gram. Nah, kalau kita ingin membuat misalnya ionol gitu kan, berarti yang di atasnya ionol yang dirubah, ionolnya 500 gram. Darvan, bentonit, airnya itu jumlahnya sama. Proses pencampuran masing-masing bahan pendispersi dilakukan menggunakan ball mill yang diputar dengan kecepatan 70-80 rpm selama 24 jam. Nah ini ya. Jadi ini bahannya dimasukkan di dalam ini tabung ini, dimasukkan bahan dispersi, darvan, bentonit, air, kemudian jangan lupa bola-bola besi tadi ya, kemudian ditutup rapat, diletakkan di alat ini dan dia akan berputar ya, berputar terus ya selama 24 jam. 70-80 rpm. Jadi berikut ini merupakan formula pembuatan kompon lateks ya. Jadi ini tadi ini resepnya. Nah, resepnya ya. Nah, ini yang per 100 PHR. Jadi yang dibutuhkan adalah lateks pekat, konsentrasinya 60%. Kemudian larutan KOH, konsentrasinya 10%. Gimana cara buatnya? Ya berarti pakai rumus yang P1M1 sama dengan P2M2 itu ya. Nah, kemudian di sini bahan baku karet alamnya, lateks pekatnya itu kan 100 ya, harus 100 karena per 100 PHR per 100 rubber. Nah, untuk 0,5, 2,5, 0,8, 0,7 dapat dari mana? Ini resep ya, jadi memang ditentukan. Kemudian ini adalah berat kering, jadi kita harus menentukan dulu berat basah. Karena apa? Karena bahan yang kita punya ini konsentrasinya tidak 100% ya, misalnya ada 60, 10 ya, ada 50. Caranya bagaimana? Jadi caranya 100 dibagi 60 kali 60% ya, itu sama dengan 1,66 ya, 1,66. Kemudian dikali dengan 100. Hasilnya adalah 167 gram. Dan selanjutnya dan seterusnya ya, berarti 10 berarti 100 per 10, 50 100 per 50 nih ZNO misalnya 100 100 per 50 sama dengan 2. 2 dikali 2,5 sama dengan 5. Nah, itu adalah berat basahnya. Kemudian, gimana kita proses selanjutnya? Tergantung kita ingin membuat berapa ya. Kalau 500 gram gitu kan. Kalau ini contohnya kita ingin membuat 1000 gram ya. Berarti ini kan kalau di total ya semuanya ini hasilnya adalah 185 ya. Karena kita 1000 gram maka kita tentukan dulu faktor pengalinya ya. Kalau 500 berarti 500 dibagi 185. Karena ini kita ingin membuat 1000 gram, maka 1000 dibagi 185 sama dengan 5,4. Ini adalah faktor pengali. Jadi 167 gram dikali 5,4 gitu kan. Hasilnya berapa? Hasilnya 902 gitu kan. Yang misalnya 5 dikali 5,4 hasilnya 27 dan seterusnya. Kemudian ini pembuatan kompon lateks ya secara keseluruhan atau rangkumannya. Maka yang pertama kita butuhkan lateks pekat dengan kadar karet keringnya 60%, tadi 902 gram. Kemudian larutan KOH-nya 27 gram. Hasil perhitungan tabel sebelumnya tadi ya, tabel formulanya tadi itu resepnya. Kemudian dispersinya ya, sekian gram. Kemudian dilakukan pencampuran sampai larut. Ya, jadi menggunakan ball mill tadi dengan kecepatan 70-80 rpm selama kurang lebih 24 jam, sehingga dihasilkanlah kompon lateks.
Nah, untuk yang skala kecil mungkin kita pengadukan bisa lah ya manual, tapi kalau misalnya sudah skala besar atau misalnya sudah membuat 20 liter, maka kita menggunakan overhead stirrer ya, jadi ada alat pengaduknya. Maksudnya agar campurannya ini merata. Setelah itu, kalau kita ini bisa ya digunakan untuk membuat sabut red, kemudian membuat sarung tangan. Tapi kalau kita ingin membuat bantal busa, maka kompon latex dapat dibuat tanpa menggunakan larutan KOH. Nah, jadi berikut atau sekian saja proses pembuatan kompon latex. Ini kayaknya ada yang salah ya. Nah, ngikutin yang tadi sebelumnya ya, ini 8,64, 7,56 seperti itu. Nah, jadi berikut salah. Sekian materi tentang pembuatan kompon latex. Selanjutnya, kita akan memasuki materi tentang proses pembuatan produk yang berasal dari kompon latex. Saya akhiri kuliah hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.